Sebelum menuju ke pembahasan, izinkan saya membacakan isi secara umum dari artikel dari Kompas ID yang berjudul Stimulus UMKM harus tepat sasaran. Artikel ini berbicara tentang kebijakan pemerintah dalam upaya untuk memperbaiki daya beli masyarakat, sekaligus mengakselerasi perekonomian negara yang lesu akibat pandemi COVID-19 melalui penyaluran stimulus berupa dana bantuan sebesar 123 triliun rupiah kepada UMKM. Dana stimulus ini disalurkan melalui koperasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Pemerintah memastikan bahwa dana stimulus ini dapat disalurkan dengan tepat sasaran sehingga puluhan juta UMKM akan dapat terbantu dari sisi modal kerja. Lalu bagaimana hubungan artikel ini dengan studi hukum administrasi negara? Kami akan memaparkan hasil analisis kami terhadap artikel ini dari sudut pandang hukum administrasi negara. Menurut Martir Jedawi yang termasuk ke dalam subjek hukum administrasi negara, yang pertama adalah pegawai negeri, yang kedua adalah jawatan publik, dinas-dinas publik, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dan yang ketiga adalah negara. Berdasarkan hal tersebut, maka Presiden, Menteri Koperasi dan UMKM, serta Dirut LPDB UMKM adalah subjek hukum administrasi negara dalam penyaluran dana stimulus untuk UMKM sebagai pihak yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk memberikan dana bantuan kepada UMKM, memperbaiki daya beli masyarakat, dan mengakselerasi perekonomian nasional. Adapun mengenai objek hukum administrasi negara, menurut JM Gerando, objek hukum administrasi negara itu adalah hal-hal yang secara khusus mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga titik beratnya ada pada hubungan istimewa antara mereka, sehingga perlu adanya norma-norma peraturan untuk mengatur hubungan tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dapat kita simpulkan bahwa objek hukum administrasi negara dalam peristiwa hukum konkret ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pihak menerima bantuan dari pemerintah. Sumber hukum administrasi negara dalam arti formal terdiri atas yang pertama peraturan perundang-undangan, yang kedua ada praktik administrasi negara atau sumber hukum tidak tertulis, yang ketiga ada jurisprudensi, dan yang terakhir ada doktrin. Nah, dalam peristiwa hukum konkret ini yang menjadi sumber hukum adalah SK Menteri Koperasi nomor 15 tahun 2020 tentang restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan koperasi dan UMKM penerima dana bergulir LPDB KUMK. Kewenangan pemerintah dalam penyaluran stimulus bagi pelaku UMKM. Wewenang adalah kekuasaan hukum berupa hak untuk menerima atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam melaksanakan kewajiban. Menurut Prof. Miriam Budiarjo, wewenang atau kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan negara agar bisa bergerak dan berkinerja melayani warga. Untuk dapat bergerak, negara membutuhkan kekuasaan atau kewenangan. Berbicara mengenai sumber dan tata cara memperoleh wewenang, maka secara teoritis ada 3 cara. Yang pertama ada atribusi, yaitu pemberian kewenangan kepada badan atau pejabat pemerintah oleh aturan hukum konstitusi atau undang-undang. Yang kedua ada delegasi, yaitu pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah disertai dengan tanggung jawab atau tanggung gugat. Yang ketiga ada mandat. Hal ini kurang lebih sama dengan delegasi, namun mandat tidak membebankan tanggung jawab atau tanggung gugat kepada penerima mandat. Penerima mandat hanya melaksanakan mandatnya atas nama pemberi mandat, sehingga tanggung jawab atau tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa Presiden mendelegasikan wewenang kepada Menteri Koperasi dan UKM untuk menyalurkan dana bantuan kepada pelaku UMKM dengan keluarnya SK Menko nomor 15 tahun 2020 sebagai landasan hukum pelaksanaan wewenangnya. Dalam menjalani tugas-tugasnya, pemerintah atau administrasi negara bertindak secara hukum dengan sarana atau instrumen seperti transportasi, komunikasi, gedung publik, dan lain-lain yang termasuk dalam kepemilikan publik. Di Indonesia, tugas penyelenggara negara dilakukan oleh 3 lembaga, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masingnya diberi wewenang untuk menggunakan instrumen hukumnya.
Yang pertama ada instrumen yuridis, yaitu meliputi peraturan perundang-undangan atau kebijakan otoritas pemerintah. Terkait dengan peristiwa hukum yang dibahas, maka SK Menkop nomor 15 tahun 2020 yang dikeluarkan Kementerian Koperasi dan UMKM pada bulan April 2020 termasuk ke dalam instrumen yuridis. Yang kedua, instrumen material, yaitu bersifat material seperti pembiayaan sarana prasarana fasilitas publik dan sebagainya. Terkait dengan peristiwa hukum yang dibahas, maka pengadaan dana sebagai stimulus UMKM termasuk ke dalam instrumen material. Yang ketiga, instrumen personil atau kepegawaian. Ini diselenggarakan pemerintah untuk menyejahterakan pegawainya. Terkait dengan peristiwa hukum yang dibahas, maka pemerintah menyalurkan dana untuk memenuhi kebutuhan dan menyejahterakan anggota koperasi serta UMKM di Indonesia, termasuk ke dalam instrumen personil. Yang keempat, instrumen keuangan negara, yaitu instrumen pemerintah dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran negara serta memikirkan kemungkinan adanya dampak moneter. Selain itu, juga berkaitan dengan rancangan anggaran belanja negara. Terkait dengan peristiwa hukum yang dibahas, maka pengeluaran dana sebesar 123 triliun termasuk ke dalam instrumen keuangan negara. Tindakan hukum pemerintahan. Sebagai subjek hukum, pemerintah melakukan berbagai perbuatan atau tindakan. Ada dua bentuknya, yaitu tindakan nyata, factual handling, atau tindakan yang faktual dan tindakan hukum, handling. Tindakan nyata adalah tindakan-tindakan yang tidak ada relevansinya dengan hukum dan oleh karenanya tidak menimbulkan akibat-akibat hukum. Sedangkan tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang berdasarkan sifat dapat menimbulkan akibat hukum tertentu. Nah, tindakan hukum pemerintahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu tindakan hukum private dan tindakan hukum publik. Tindakan hukum private itu adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum keperdataan, sedangkan tindakan hukum publik adalah tindakan hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum publik. Lalu, tindakan hukum publik dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tindakan hukum bersegi dua dan tindakan hukum bersegi satu. Nah, tindakan hukum bersegi dua adalah tindakan tidak sepihak, artinya melibatkan beberapa pihak, sedangkan tindakan bersegi satu adalah tindakan sepihak yang hanya dilakukan sepihak oleh pemerintah. Nah, apabila dikaitkan dengan peristiwa hukum yang kita bahas, maka dapat dipahami bahwa peristiwa tersebut masuk ke dalam tindakan hukum publik yang bersegi satu. Termasuk tindakan hukum, mengapa? Karena menimbulkan akibat hukum berupa pengeluaran SK Menkop nomor 15 tahun 2020 dalam ranah publik karena pemerintah menjalankan kualitasnya sebagai pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional. Nah, perbuatan atau tindakan pemerintah yang berwenang sepihaknya yang bersegi satu dibagi lagi menjadi dua, yaitu perbuatan pemerintah yang bersegi satu yang bersifat umum dan perbuatan pemerintah bersegi satu yang bersifat konkret. Nah, bersifat umum ini misalnya ada pengaturan rekening di mana pemerintah membuat sebuah peraturan yang bersifat umum, mengikat bersifat berlaku untuk umum dan mengikat secara umum. Sedangkan konkret itu contohnya adalah keputusan atau ketetapan. Nah, unsur-unsur ketetapan antara lain selama perbuatan hukum sepihak, kedua dilakukan oleh alat-alat pemerintahan ketika berdasarkan kewenangan istimewa, dan yang terakhir untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi pemerintah. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan pemerintah tersebut bersifat konkret karena berwujud keputusan atau ketetapan yang mengeluarkan SK Menkop nomor 15 tahun 2020 serta memenuhi unsur-unsur ketetapan di atas. Nah, mungkin itu saja analisa kasus dari kelompok 10. Kami harap semoga bermanfaat. Sekian, sampai jumpa.